Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kesempatan kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul diskusi dengan topik susunan perencanaan kerja. Karena diskusi ini sebagai syarat untuk lulus di semester mata kuliah perencanaan tenaga kerja. Saya atas nama Belinda Cahya Stefani sebagai fasilitator yang akan memimpin jalannya diskusi kali ini. Dengan dibukanya forum diskusi, saya akan memberitahukan bahwasanya narasumber yang kami gunakan adalah para anggota dalam UKM Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berkontribusi secara langsung, yakni Saudari Febi Irawati dan saya sendiri, Belinda Cahya Stefani, dari Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Prodi Manajemen. Selanjutnya saya akan memperkenalkan ketua beserta anggota dalam kelompok 4 ini. Kelompok ini diketuai oleh Saudari Rizky Nur Cahyani dan dengan 7 anggotanya yaitu saya sendiri Belinda Cahya Stefani, Sinta Listia, Wiwin Nova Dianti, Febi Irawati, Anindita, serta Eka Rahmah dan Nita Anggraini. Langsung saja, topik pertama adalah membahas tentang alasan mengapa kami memilih topik penyusunan perencanaan tenaga kerja di UKM Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Silakan untuk Saudari Rizky Nur Cahyani untuk memaparkan alasan mengapa kami memilih topik tersebut. Baik, di sini kami memilih topik perencanaan tenaga kerja di UKM Kewirausahaan UNSIDA karena dengan mengetahui bagaimana cara pengorganisasian dalam sebuah UKM, kami dapat menemukan pandangan mengenai analisis kebutuhan tenaga kerja serta objek-objek atau bagian-bagian yang ada di dalam skema perencanaan tenaga kerja. Sehingga kedepannya nanti apabila kita sudah sampai pada tahap menjadi seorang karyawan, kita dapat mengimplementasikannya dan juga dapat lebih memahaminya. Lalu mengapa kami memilih UKM KWU? Karena kewirausahaan di sini merupakan salah satu topik yang sering dibicarakan, terutama dalam ruang lingkup manajemen. Sehingga diharapkan dari adanya diskusi kali ini kita dapat menambah pengetahuan baru mengenai kewirausahaan. Seperti itu. Terima kasih atas jawaban dari Mbak Rizky. Selanjutnya saya akan membahas mengenai topik analisis kebutuhan tenaga kerja. Sebelum memulai berpendapat, saya akan memberikan sedikit informasi terkait upaya UKM kewirausahaan dalam memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya. Pertama, kita mengadakan kumpul serta sharing-sharing untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh anggota kami. Contohnya, banyak anggota yang hendak memulai usaha namun sedikit bingung mengawalinya dari mana. Setelah itu kita mengetahui problem atau masalah dari anggota. Kita adakan pelatihan materinya terkait kebutuhan anggota, misalnya cara memulai usaha, label, branding, dan lain-lainnya, dengan mendatangkan pemateri ahli di bidang tersebut. Menurut Saudari Eka, bagaimana pendapat Anda terkait topik ini setelah melihat bagaimana UKM kewirausahaan memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya? Menurut pendapat saya tentang analisis kebutuhan jabatan yang ada, upaya yang dilakukan di UKM kewirausahaan ini sudah maksimal dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya. Mengingat informasi yang disampaikan oleh Saudari Belinda, UKM kewirausahaan ini menyiapkan beberapa pelatihan untuk membahas tentang bagaimana memulai sebuah bisnis dengan tepat sehingga anggota yang masih kesulitan dan bingung dapat memahami dan mendapatkan ilmu baru. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Eka. Saya ingin mendengar lagi pendapat dari rekan kami yang lain. Saudari Anindita, bagaimana menurut Anda? Menurut saya di UKM kewirausahaan ini sudah sesuai dengan analisis kebutuhan tenaga kerja, karena mereka sudah membentuk kebutuhan para anggotanya yang berupa pelabelan, branding, serta mencari informasi untuk bisa menciptakan brand baru. Terima kasih atas jawabannya dari Saudari Anindita. Kami akan beralih ke dalam topik kedua pada diskusi kali ini, yakni membahas terkait analisis jabatan. Sebelum memulainya, Saudari Febi Irawati selaku rekan saya dari anggota UKM Kewirausahaan juga akan menjelaskan jabatan yang ada di dalam UKM Kewirausahaan. Silakan Mbak Febi.
organisasi kami terdiri dari 9 pengurus, yakni ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kadep SDM yang menangani terkait keanggotaan dan prestasi, kadep humas, kadep kominfo, kadep marketing, dan kadep istek, serta para anggota masing-masing departemen. Setelah mendengar dari Saudari Feby menjabarkan struktur organisasi dan UKM, saya akan memberikan Saudari Sinta kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Gimana menurut Anda? Terima kasih kesempatannya Saudari Belinda. Pendapat saya pribadi melihat struktur organisasi yang ada di dalam UKM kewirausahaan seperti yang disampaikan oleh Saudara Feby sudah cukup terorganisir. Berkaca dengan adanya ketua umum yang berperan mengawasi jalannya organisasi serta membuat kebijakan atau keputusan. Selain itu, ketua umum terbantu dengan adanya ketua dari tiap-tiap departemen, sehingga tugas dari masing-masing anggota menjadi terperinci dan dengan jelas. Terima kasih. Terima kasih Saudari Sinta atas pendapatnya tentang analisis jabatan. Lalu jika dilihat dari para anggotanya sendiri, bagaimana susunan organisasi yang ada di dalam UKM kewirausahaan ini, Saudari Feby? Menurut saya, susunan organisasi dalam UKM kewirausahaan ini sudah cukup baik karena dengan adanya susunan organisasi di atas, tentunya ketua UKM dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan serta pendelegasian tugasnya. Susunan organisasi sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki yang ada dalam suatu organisasi. Maka dari itu, setiap organisasi memiliki susunan kerja yang sesuai dengan kemampuan sehingga setiap kadep UKM kewirausahaan dapat diberi tanggung jawab dan menyampaikannya kepada anggota. Terima kasih Saudari Feby atas jawabannya. Berbicara tentang analisis jabatan tentunya tidak luput ya dari desain organisasi. Bagaimana menurut Anda, Saudari Wiwin, dengan mengacu pada desain organisasi yang diterapkan dalam UKM kewirausahaan? Pada desain organisasi pada UKM kewirausahaan, ini memiliki 9 pengurusan seperti yang disebutkan oleh Mbak Feby tadi. Dan di antara lainnya itu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kadip PSDM, dan lain sebagainya. Karena desain organisasi sendiri merupakan sebuah proses yang memilih dan mengelola aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh manajer sehingga dapat mengendalikan kegiatan yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan utama. Seperti itu. Jika dilihat dari pandangan Saudari Sinta, bagaimana menurut Anda? Baik, menurut saya, terkait desain organisasi UKM kewirausahaan sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dilihat dari pengelompokan departemen seperti contoh PSDM, Humas, Marketing, dan sebagainya, serta adanya ketua dari masing-masing divisi guna mencegah terjadinya miskomunikasi antar anggota, menjadikan desain organisasi dan efisien. Terima kasih banyak atas jawabannya dari Saudari Wiwi dan Sinta. Kemudian di dalam topik perencanaan tenaga kerja yang efektif adalah adanya penarikan seleksi dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam organisasi UKM kami, untuk bergabung bersama UKM, kami tidak ada kriteria secara rinci. Asalkan teman-teman memiliki minat maupun bakat dalam berwirausaha, maka kami akan sangat terbuka. Dari informasi yang saya berikan di atas, bagaimana tanggapan Anda, Saudari Wiwin dan Feby, tentang penarikan dan seleksi yang terjadi dalam UKM kewirausahaan? Silakan Saudari Wiwin untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, menurut saya dalam penarikan dan seleksi UKM ini tidak ada persyaratan maupun kriteria apapun, asalkan teman-teman memiliki minat dan bakat dalam kewirausahaan. Maka seleksi apapun tidak dilakukan karena organisasi ini sangat terbuka untuk siapapun yang memiliki minat. Sebab penarikan sendiri merupakan upaya mencari calon yang memenuhi syarat tertentu atau tidak sehingga perusahaan dapat memilih orang-orang yang paling tepat.
Sedangkan seleksi merupakan tahap kedua setelah penarikan. Setelah penarikan ini biasanya dilakukan dengan memberikan tes-tes pada calon-calon yang ingin bergabung kepada organisasi UKM kewirausahaan ini. Terima kasih Mbak Wiwin atas pendapatnya. Selanjutnya Saudari Feby, silakan untuk mengemukakan pendapatnya. Menurut saya, sebagai anggota UKM kewirausahaan sendiri dalam suatu organisasi, penarikan dan seleksi merupakan hal yang paling penting dalam pelaksanaannya. Seleksi merupakan langkah pertama untuk menentukan dapat bekerja sama dengan organisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Belinda di atas, pada UKM kewirausahaan sendiri tidak memiliki kriteria atau seleksi tertentu untuk menjadi anggota. Karena nantinya dalam UKM kewirausahaan sendiri memiliki program-program sharing, pengalaman dalam berbisnis, serta mengadakan bimbingan untuk para anggota dan memberikan akses para anggota untuk lebih memahami cara-cara dalam berwirausaha. Dengan ini, UKM kewirausahaan mengarahkan anggota-anggotanya dalam perencanaan usaha yang efektif dan efisien. Terima kasih atas jawaban dari Saudari Feby. Kita akan menuju topik yang kelima, yaitu tentang perencanaan karir tenaga kerja. Menurut Saudari Rizky, bagaimana perencanaan karir itu sendiri? Menurut saya perencanaan karir itu suatu proses ya, di mana kita menyeleksi tujuan karir dan juga jenjang karir. Misalnya saja nanti ke depannya tujuan karir saya ingin mau seperti apa, ingin bagaimana. Nah, dengan kita merencanakan karir itu dapat membuat seorang individu menjadi lebih terarah dan juga lebih mudah dalam pencapaian suatu karir. Gitu. Terima kasih atas jawabannya Saudari Rizky. Jika menurut Saudari Rizky seperti itu, gimana perencanaan karir tenaga kerja menurut Saudari Eka? Menurut saya, perencanaan karir tenaga kerja adalah sebuah kegiatan atau usaha untuk mengantarkan perjalanan karir tenaga kerja serta mengidentifikasi hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran karir tertentu. Perencanaan karir tenaga kerja dapat memperjelas kegiatan sasaran pribadi, kemampuan diri, dan penyesuaian diri dengan kebutuhan organisasi di masa yang akan datang, serta peluang-peluang yang ada. Setelah menjelaskan perencanaan karir tenaga kerja dari Saudari Rizky dan kami akan membahas tentang pengembangan yang akan dilakukan oleh setiap anggota yang bergabung dalam UKM kewirausahaan. Kita beberapa kali mengadakan seminar pelatihan untuk para anggota UKM maupun untuk umum. Untuk para anggota sendiri kita berfokus dan pelatihan untuk lomba bisnis plan agar teman-teman anggota dapat meraih prestasi dan pelatihan tentang cara membuka usaha, desain, serta branding dan pelabelan, dan lain-lainnya. Serta mengadakan kunjungan ke UKM kewirausahaan universitas lain agar bisa berbagi pengalaman. Bagaimana tanggapan Anda, Saudari Anindita? Menurut saya, pelatihan dan pengembangan pada KWU kewirausahaan ini sudah sesuai. Karena mereka setiap periodenya mengadakan seminar, serta melatih para anggotanya untuk berani dalam menghubungi pemateri, keuangan, dan moderator. Selain itu juga di UKM kewirausahaan ini melakukan visit UKM di universitas untuk menambah pengetahuan dan keberanian bersosialisasi kewirausahaan. Terima kasih Mbak Aninda atas jawabannya. Silakan Saudari Rizky untuk berpendapat. Kegiatan-kegiatan tersebut menurut saya sudah merupakan hal yang tepat untuk pengembangan setiap individu. Karena di dalamnya nanti tentu akan bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan narasumber-narasumber yang hebat, di mana dari situ kita akan mendapatkan ilmu yang baru yang dapat meningkatkan potensi dalam setiap individu yang mengikutinya. Lalu kegiatan pelatihan seperti tentang cara membuka usaha dan juga branding, itu juga dapat mengasah kemampuan berwirausaha dan juga akan semakin menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship mereka. Terima kasih Saudari Rizky dan Anindita atas jawabannya. Memasuki topik ke-7. Kali ini kami akan bicara mengenai manajemen perubahan. Sebelum bertanya tentang berpendapat,
Saya akan memberikan kesempatan kepada Saudari Feby yang akan menjelaskan terkait perubahan manajemen yang terjadi pada UKM kewirausahaan. Baik, dalam setiap kepengurusan pastilah terdapat sebuah inovasi. Untuk periode ini, saya rasa berfokus dalam menggiring teman-teman agar berprestasi dalam lomba-lomba bisnis plan dan fokus membantu teman-teman yang memiliki ide bisnis untuk mewujudkannya. Terima kasih Saudari Feby Irawati yang telah menjelaskan sedikit tentang apa yang terjadi dalam UKM kewirausahaan selaku anggotanya. Bagaimana tanggapan Anda, Saudari Wiwin? Saya juga berpendapat demikian dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Feby, karena di dalam manajemen perubahan yang terjadi di UKM dapat berfokus dalam menggiring dan dapat memberikan kontribusi yang berupa prestasi dengan menunjukkan lomba-lomba pada bisnis plan, dan ini juga dapat mewujudkan impian teman-teman sekalian. Dan manajemen perubahan di mana perubahan terjadi karena timbul dari suatu proses yang terjadi dan menggambarkan sebelum dan setelah peristiwa terjadi yang berkaitan dengan perubahan ide, gagasan yang menghasilkan positif, negatif, atau mundur. Manajemen perubahan sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan dalam mengelola permasalahan yang ditimbulkan oleh perubahan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Perubahan ini terjadi karena berasal dari dalam ataupun dari luar organisasi. Seperti itu. Ya. Baik, saya akan memberikan tanggapan saya sendiri mengenai manajemen perubahan yang ada dalam UKM kewirausahaan. Menurut saya, melakukan perubahan atau pembaruan tersebut inovasinya sudah dengan adanya kegiatan tersebut dapat membuat anggota mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Karena tujuan manajemen perubahan itu sendiri yaitu memperbaiki efektivitas perusahaan atau organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi atau masa modern ini. Upaya yang dilakukan ini contohnya termasuk juga perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan juga implementasi di perusahaan. Dalam sebuah organisasi pastinya ada kompetensi yang diberikan baik berupa fisik ataupun non-fisik. Ya. Di dalam UKM kewirausahaan, kompensasi sendiri ada dua macam, yakni fisik dan non-fisik. Untuk teman-teman anggota UKM sendiri mendapatkan kompensasi berupa non-fisik. Artinya di sini teman-teman anggota mendapatkan kompensasi berupa ilmu dan keahlian baru untuk berpikir ide bisnis dan memulai usaha serta pengalaman yang mengesankan. Karena kita memiliki banyak sekali program dan acara, salah satu contohnya yaitu bazar. Merujuk pada paparan kompensasi yang diberikan oleh UKM kewirausahaan, bagaimana menurut Anda, Saudari Anindita dan Feby Irawati selaku anggota UKM kewirausahaan sendiri? Untuk Mbak Anindita, silakan terlebih dahulu. Menurut saya, kompensasi itu terdapat dua jenis, yaitu fisik dan non-fisik. Yang dimaksud dengan kompensasi fisik ini berupa uang secara cash maupun transfer. Sedangkan yang fisik berupa pengetahuan dan ide berwirausaha. Untuk UKM kewirausahaan ini, para anggotanya menerima kompensasi fisik yang sesuai dengan tujuan utama dalam UKM kewirausahaan. Terima kasih atas jawabannya. Untuk Saudari Feby, silakan menjawab. Menurut saya, kompensasi merupakan suatu aspek penting dalam organisasi. Seperti yang dipaparkan oleh Mbak Belinda di atas, kompensasi dalam UKM kewirausahaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kompensasi fisik dan kompensasi non-fisik. Untuk melakukan kompensasi sendiri, dibutuhkan evaluasi kerja anggota agar anggota mengetahui apa kekurangan dan kelebihan yang sudah dilakukan, contohnya saat bazar. Dengan ini, saya sebagai anggota UKM kewirausahaan mendapatkan kompensasi non-fisik, yaitu berupa ilmu, keahlian baru, motivasi, dan produktivitas dalam berwirausaha. Dengan ini, saya dapat menerapkannya ketika saya memiliki sebuah bisnis untuk menghadapi pesaing atau keadaan pasar yang sedang terdampak adanya pandemi seperti sekarang. Dengan adanya pandemi ini, para pengusaha sedang mengalami gonjang-ganjing dalam menjalankan usaha mereka.
Untuk itu, kita harus pandai-pandai memberikan terobosan baru agar produk yang kita jual tetap diminati dan tidak mengalami kegagalan atau kerugian. Terima kasih atas jawaban yang sudah Anda semua berikan. Sebelum tahap terakhir form diskusi ini, saya akan membahas topik strategi yang diterapkan dalam UKM kewirausahaan untuk para anggotanya. Strategi yang utama adalah merekatkan kekeluargaan para anggota, karena apabila sudah dekat, kita akan mengetahui masalah dari masing-masing teman. Sehingga kita dapat menciptakan suatu program atau acara sebagai wadah teman-teman belajar dengan tujuan agar teman-teman anggota dapat menghadapi problematikanya ya, dan menuju keterbaruan yang lebih baik dalam berwirausaha. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Saudari Mita Anggraini dan Eka Rahma untuk memberikan tanggapannya. Untuk Saudari Mita. Menurut pendapat saya, strategi yang diterapkan pada UKM kewirausahaan UMSIDA ini sudah cukup bagus. Karena untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam sebuah organisasi itu tergantung dari pengembangan strateginya, di mana strategi tersebut mencakup kerjasama antara ketua dan anggota-anggota lainnya dalam mengelola UKM KWU tersebut, agar untuk terus kompak dan dapat menghasilkan karya-karya baru. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nita atas jawabannya. Selanjutnya Saudari Eka. Untuk Saudari Eka. Menurut pendapat saya, strategi yang digunakan oleh UKM kewirausahaan ini sudah maksimal. Karena dalam menjalankan organisasi, strategi dibutuhkan untuk dapat menghadapi setiap perubahan yang ada. Strategi yang dibangun oleh UKM kewirausahaan ini dapat membantu menyelesaikan problem yang ada dan juga untuk mencapai visi misi serta sasaran organisasi UKM. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Bapak ada topik terakhir ya, yaitu evaluasi perencanaan tenaga kerja. Sebelumnya saya akan membahas evaluasi yang dilakukan oleh organisasi UKM kewirausahaan ini. Di awal periode kita mengadakan harmonisasi yang di dalamnya membahas tentang apa yang harus diperbaiki pada periode sebelumnya dan apa yang harus diadakan pada periode selanjutnya. Kemudian kita akan mengadakan rapat anggota setiap bulannya untuk mengetahui ya sejauh mana kinerja kita dan sekaligus untuk evaluasi. Pada rapat anggota ini kita juga mengadakan sharing section di mana para anggota kita membagikan keluh kesahnya ketika berada di UKM kewirausahaan maupun pada usahanya. Tanggapan saya sendiri mengenai penerapan tersebut adalah hal yang dilakukan UKM kewirausahaan menurut saya sudah bagus dan semestinya ya. Karena secara garis besar perencanaan SDM merupakan proses guna menjamin kontinuitas atau kelanjutan ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan, kemampuan, serta pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuannya, perencanaan SDM itu sendiri itu memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Menurut Anda, bagaimana Saudari Nita? Menurut saya, tahap evaluasi ini sangat penting pada sebuah organisasi, apalagi pada UKM kewirausahaan, di mana sebuah kewirausahaan harus selalu ada perubahan untuk mengembangkan ide yang nantinya dapat diterapkan pada produk yang akan kita jual nanti. Dengan adanya evaluasi ini, kita bisa sharing apa sih hal baru yang lagi tren di sekitar kita, produk apa yang lagi diminati konsumen. Dan itu dapat dijadikan acuan untuk inovasi baru pada produk yang dijual nantinya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nita atas jawabannya. Selanjutnya kita pada sesi membacakan kesimpulan. Yang membacakan kesimpulan yakni ketua kami yaitu Saudari Rizky. Silakan untuk membacakan. Ya, setelah mendengar diskusi dari teman-teman ya, ternyata perencanaan tenaga kerja ini sangat penting bagi organisasi, terutama di UKM kewirausahaan ini. Perencanaan kerja yang diterapkan dalam UKM ini sudah berjalan dengan baik, serta sesuai dengan kemampuan masing-masing anggotanya. Dimulai dari analisis kebutuhan tenaga kerja, hingga evaluasi perencanaannya itu sudah sangat tepat. Dengan begitu, harapan UKM yang untuk menuju keberhasilan dan juga kesuksesan akan terrealisasikan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.
Lalu penerapan tenaga kerja yang baik dinilai dapat menunjang seluruh anggota seperti arah tugas yang tepat dan juga kinerja yang baik. Jadi intinya sebuah perencanaan tenaga kerja ini sangat penting bagi setiap organisasi. Gitu sih. Yang sudah saya simpulkan seperti itu. Terima kasih Saudari Rizky untuk membacakan kesimpulan. Untuk terakhir, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu pelaksanaan dalam forum diskusi ini. Semoga kami mendapatkan sedikit pengalaman baru dan pengetahuan yang lebih banyak pula. Dan semoga UKM Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo semakin banyak peminatnya dan semakin berkualitas. Terakhir, forum diskusi dan wawancara ini akan saya akhiri. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan yang kurang berkenan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.